Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Zanba Paramita, NIM 1914-14008 dan Anas Arafatun Nahri, NIM 1914-14065 akan menjelaskan materi mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas, asas-asas penelitian tindakan kelas, perbedaan penelitian tindakan kelas dan non-penelitian tindakan kelas, serta validitas dan reliabilitas penelitian tindakan kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama, mampu menunjang kualitas praktisi pendidikan. Pada penelitian ini tidak ada hasil akhir, namun terdapat proses bersiklus di mana peneliti dapat menghasilkan peningkatan pada proses pembelajarannya. Yang kedua, mampu meningkatkan kepercayaan bagi pendidik. Maksudnya, dengan menggunakan penelitian ini mampu menumbuhkan kepercayaan bagi pendidik saat melakukan proses belajar mengajar. Pendidik semakin percaya diri dalam meningkatkan kualitas mengajarnya. Yang ketiga, mampu membantu pendidik dalam memecahkan suatu masalah. Jadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, apabila ditemui suatu permasalahan, secara tidak langsung guru juga akan menyelidiki masalah yang dihadapinya. Misalnya berkaitan dengan karakter siswa yang berbeda-beda, siswa yang susah diatur, atau bahkan siswa yang memerlukan pendekatan khusus. Yang keempat, mampu mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis. Maksudnya dengan permasalahan yang dihadapi oleh guru saat proses pembelajaran berlangsung, itu juga menghasilkan guru yang kreatif dan pemikiran yang lebih kritis. Karena dengan adanya permasalahan yang ada, guru jadi berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan menemukan solusi yang tepat. Jadi cara berpikir guru semakin diasah dengan adanya hal tersebut. Ini yang terakhir, mampu unggul dalam kerjasama. Maksudnya ketika hasil akhir adanya penelitian tindakan kelas ini adalah ketika pendidik akan memiliki kualitas kerja yang baik dengan melakukan komunikasi pada siswa. Misalnya ketika pendidik mampu menjadi fasilitator yang mumpuni dan mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang terjadi sehingga pendidik mampu unggul dalam kerjasama. Selanjutnya mengenai kekurangan pada penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada subjektivitas. Salah satu kekurangan dari penelitian ini adalah ketika peneliti terlalu terlibat secara berlebihan sampai menyimpulkan suatu kekurangan hanya dengan pandangannya secara pribadi tanpa adanya validasi pada sebuah teori atau aturan yang berlaku. Yang kedua, praktisi mengevaluasi dirinya sendiri. Maksudnya, pada penelitian ini seorang peneliti dapat meneliti atau mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, sehingga dapat munculnya resiko pada saat seleksi siswa. Maksudnya ketika penelitian berlangsung, pendidik hanya memilih siswa-siswa yang dirasa unggul, sehingga muncul pandangan bahwa situasi dalam kelas tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, diperlukan validitas penulisan dalam penyajian laporan. Tentunya setelah melakukan penelitian tindakan kelas nanti, praktisi perlu membuat laporan hasil dari penelitian. Hal ini bisa beresiko apabila praktisi tidak jujur sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal tersebut biasanya terjadi untuk menutupi kesalahan atau ketidaksempurnaan pada apa yang harus dilakukan praktisi dengan aturan profesinya. Oleh karena itu, keabsahan laporan tersebut terkadang masih diragukan. Yang keempat, tidak dapat digeneralisasikan. Hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena hanya dapat diterapkan pada populasi yang dipelajari dan juga sistemnya. Itu yang menjadi objek penelitian dan subjek penelitian. Makanya biasanya pada judul yang ada kurang variatif. Yang kelima, memakan waktu yang lama. Maksudnya ketika praktisi setelah melakukan penelitian tindakan kelas ini tidak hanya selesai saat itu saja, namun setelah itu harus ada tindakan perbaikan dari hasil kekurangan yang terdapat
pada masalah-masalah sebelumnya pada pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, peneliti PTK harus mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut semakin melemah karena adanya perasaan praktisi yang hanya melakukan penelitian ketika ada kerjasama dengan komunitas kampus yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan. Sehingga si praktisi tadi umumnya kurang berminat untuk melakukan penelitian. Jadi akibatnya mereka merasa tanpa bantuan konsultan mereka tidak dapat melakukan penelitian dan cenderung tidak dapat dibenarkan secara ilmiah. Selanjutnya ada asas-asas penelitian tindakan kelas menurut Suharsimi 2007. Yang pertama ada asas kegiatan nyata dalam situasi rutin. Penelitian tindakan kelas hendaknya dilakukan tanpa mengubah situasi rutin sesuai dengan aslinya. Jika penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam situasi lain, maka hasilnya tidak bisa dijamin dan tidak dapat diterapkan lagi dalam situasi aslinya. Sebab hasil penelitian yang tidak diperoleh dari situasi rutin akan menjadi tidak wajar atau tidak alami. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas tidak perlu dilakukan dalam waktu khusus. Tidak perlu juga mengubah jadwal pembelajaran yang sudah ada, melainkan melebur atau menjadikan satu dengan kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ada secara apa adanya. Yang kedua, asas kesadaran diri untuk memperbaiki kerja. Pada dasarnya, filosofis dari penelitian tindakan kelas adalah manusia itu tidak senang dengan sesuatu yang bersifat statis. Sesuatu yang bersifat statis akan cenderung membosankan, sehingga manusia cenderung menginginkan sesuatu yang lebih baik. Untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik itu, tentunya perlu ada upaya kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dan sifatnya terus meningkat. Dalam konteks penelitian tindakan kelas ini, hendaknya guru melakukan penelitian bukan karena adanya permintaan atau apalagi paksaan dari pihak lain, misalnya dari kepala sekolah atau dari pengawas di UPTD seperti itu, melainkan harus didasarkan atas kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri. Dengan kesadaran ini, berarti guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas dilandasi oleh kesukarelaan untuk mewujudkan proses dan hasil pembelajaran yang lebih baik daripada yang selama ini dilakukan. Yang ketiga, asas analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Dalam penelitian tindakan kelas, pihak yang dianalisis menggunakan 4 unsur ini harus meliputi guru yang melaksanakan tindakan dan siswa yang dikenal tindakan. Maksudnya siswa yang dikenai tindakan. Analisis ini untuk menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas sesungguhnya dilakukan secara serius sejak awal perencanaan, selama pelaksanaan, dan menganalisis serta pemaknaan terhadap hasil tindakan. Artinya, dalam serangkaian penelitian tindakan kelas, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri guru, siswa, dan proses pembelajaran yang selama ini dilakukan harus dianalisis secara cermat. Artinya, guru dalam merancang suatu tindakan harus mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan dan juga sebaliknya harus mempertimbangkan kemungkinan ancaman atau bahaya yang dapat mengganggu proses penelitian. Yang keempat, asas empiris dan sistematis. Pada proses pembelajaran, sesungguhnya merupakan suatu sistem yang mengandung dan melibatkan banyak unsur. Unsur-unsur yang terlibat dan membentuk suatu sistem pembelajaran itu sebenarnya yang dimaksud dengan empiris pembelajaran. Empiris artinya kondisi nyata, pengalaman keseharian yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas harus memahami dan menganalisis empiris pembelajaran itu sebagai suatu sistem, tidak boleh terpisah-pisah. Ibaratnya serpihan-serpihan pembelajaran. Jadi, pada saat penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru dapat memperbaiki proses pembelajaran
dan pada akhirnya memperoleh hasil belajar secara berkualitas. Namun harus memperhatikan unsur-unsur keseluruhan yang ada agar saling berkaitan dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Contohnya, jika seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas tentang menggunakan model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika, maka guru harus mencermati dan menganalisis unsur-unsur lainnya seperti sarana pendukung, kesiapan siswa, jadwal pelajaran, kemudahan dalam penggunaan, dan lain sebagainya. Dan asas yang terakhir adalah asas SMART dalam perencanaan. SMART ini merupakan singkatan dari Specific, Manageable, Acceptable, dan Achievable, Realistic, dan Time-bound. Yang pertama ada spesifik atau yang artinya khusus. Maksudnya saat guru melakukan penelitian tindakan kelas dalam merencanakan tindakan bersifat khusus dan tidak terlalu luas. Contohnya, ketika guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia, sebaiknya ambil satu aspek saja sebagai fokus penelitian. Misalnya aspek menulis atau aspek berbicara atau juga bisa aspek mendengar. Dengan cara demikian, guru dapat melakukan penelitian tidak terlalu repot, tidak terlalu kesulitan. Siswa pun bisa lebih fokus dan juga pada akhirnya membawa kepada peningkatan hasil secara maksimal. Yang kedua ada manageable, yang artinya mudah dikelola. Maksudnya guru harus memilih yang mudah dilakukan, tidak menyulitkan diri sendiri dan tidak berbelit-belit. Misalnya tidak menyulitkan dalam melaksanakan tindakan, tidak menyulitkan dalam melakukan observasi atau pengumpulan datanya, dan tidak menyulitkan dalam mengoreksi atau menganalisis hasil penelitiannya. Yang ketiga ada acceptable dan achievable, yang artinya mudah diterima di lingkungan. Maksudnya guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas dapat diterima oleh siswa sebagai subjek yang dikenai tindakan. Artinya siswa tersebut tidak mengeluh karena adanya tindakan kelas yang dilakukan oleh guru, serta tidak mengganggu lingkungan sekolah. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh guru tadi dapat diterima oleh siswa sebagai subjek yang dikenai tindakan, juga dapat dijangkau atau dicapai oleh guru itu sendiri maupun oleh siswa. Maka dari itu, asas ini sangat penting karena suatu rencana tindakan yang akan dilakukan oleh guru harus dapat diterima oleh siswa sebagai subjek yang dikenai tindakan. Yang keempat ada realistik, yang artinya sesuai dengan kenyataan atau bisa juga sesuai dengan kemampuan. Maksudnya ketika guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu rumit, tidak menyimpan dari kenyataan yang ada di sekolah, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas subjek yang dikenai tindakan. Artinya dalam pelaksanaan tindakan yang tidak terlalu rumit, tetapi dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir ada time bound, yang artinya terikat ataupun dibatasi oleh waktu. Maksudnya ketika guru melaksanakan penelitian tindakan kelas harus memiliki perencanaan waktu yang jelas. Batasan waktu ini sangat penting agar guru dapat merencanakan tindakan yang tepat dan hasil bagi peningkatan kualitas. Yang dimaksud peningkatan kualitas ini saat proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa bisa diperkirakan dengan jelas. Misalnya suatu penelitian tindakan kelas dijadwalkan oleh guru untuk dilaksanakan selama 1 semester. Dalam 1 semester itu tadi harus dibuat jadwalnya secara jelas, sejak dari perencanaan awal, perumusan tindakan, pelaksanaan observasi, analisis dan refleksi, serta pemaknaan hasilnya, serta juga perencanaan siklus berikut. Perbedaan PTK dan non-PTK. Pada PTK, penelitian dilakukan oleh guru, sedangkan pada non-PTK, penelitian dilakukan oleh orang luar selain guru. Yang kedua yakni sampel. Pada PTK, kerepresentatifan sampel tidak menjadi persyaratan penting, sedangkan pada non-PTK, sampel harus bersifat
representatif atau mewakili. Yang ketiga, yakni pada PTK lebih mengutamakan validitas internal, sedangkan pada non-PTK mengutamakan validitas internal dan juga eksternal. Yang keempat, pada PTK tidak menuntut adanya analisis statistik yang rumit, sedangkan pada non-PTK menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit. Yang kelima, pada PTK tidak selalu menggunakan hipotesis, sedangkan pada non-PTK mempersyaratkan adanya hipotesis. Yang keenam, pada PTK bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung, sedangkan pada non-PTK tidak bertujuan memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Nah, yang ketujuh, hasil penelitian pada PTK merupakan peningkatan mutu pembelajaran, sedangkan pada non-PTK hasil penelitiannya merupakan produk dari ilmu. Yang kedelapan, pada PTK penelitiannya berlangsung secara siklis atau daur ulang, sedangkan pada non-PTK berlangsung secara linear atau bergerak maju. Yang kesembilan, dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif pada penelitian PTK, sedangkan pada non-PTK tidak bersifat kolaboratif atau dilaksanakan secara individual. Validitas dan reliabilitas PTK. Validitas PTK merupakan derajat keterpercayaan terhadap proses dan hasil yang dilakukan selama PTK berlangsung. Sedangkan reliabilitas PTK merupakan sejauh mana PTK dapat dilakukan dengan tetap memiliki hasil yang sama meskipun dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dari sini kita bisa mengetahui perbedaan antara validitas dan reliabilitas. Kalau validitas menekankan pada keterpercayaan proses dan hasil, sedangkan reliabilitas menekankan pada ketetapan hasil yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dari sini validitas dan reliabilitas dalam PTK merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu 5 jenis kriteria validitas. Yang pertama ada validitas hasil. Kedua, validitas proses. Ketiga, validitas demokratis. Yang keempat ada validitas katalistik. Dan yang kelima ada validitas dialog. Validitas hasil. Validitas hasil merupakan kepuasan semua pihak tentang hasil PTK atau keberhasilan PTK yang dapat tercapai. Keberhasilan di sini dalam artian yakni penyelesaian masalah, bagaimana menyusun kerangka pikiran dalam menyajikan masalah baru, dan juga pertanyaan baru. Jadi, kriteria ini mencakup juga sifat mengulang pada siklus-siklus penelitian tindakan kelas, dan pada 2 tahap penting pada bagian akhir, yakni refleksi dan juga modifikasi dalam siklus baru. Validitas proses. Validitas proses merupakan memeriksa kelayakan proses yang dikembangkan dalam berbagai fase penelitian tindakan. Misalnya nih, bagaimana masalah itu disusun dan bagaimana pula cara penyelesaiannya. Adapun metode yang tepat digunakan dalam validitas proses, yakni seperti triangulasi data dan juga sumber. Validitas demokratis. Validitas demokratis merupakan sejauh mana PTK itu dapat berlangsung secara kolaboratif dengan para mitra peneliti. Nah, para mitra peneliti itu di sini yakni para siswa, guru sejawat, ataupun dosen. Validitas demokratis berkenaan dengan keajegan dari peran mitra peneliti itu sendiri yang berkontribusi secara langsung dan memiliki andil untuk bersuara. Nah, itulah upaya yang bisa memperkuat validitas demokratis dalam penelitian tindakan kelas. Validitas katalistik. Validitas katalistik merupakan sejauh mana penelitian berupaya untuk mendorong partisipannya untuk mengorientasikan, memfokuskan, dan juga memberi semangat partisipan dalam menghadapi kenyataan kondisi dalam praktik mengajar. Nah, validitas dalam aspek ini bisa ditunjukkan dalam catatan jurnal yang dibuat oleh peneliti dan juga mitra peneliti. Nah, yang mana di dalamnya nanti itu terdapat adanya perubahan proses dalam belajar. Validitas dialog. Validitas dialog
yaitu merujuk pada dialog yang dilakukan dengan teman sejawat peneliti dalam menyusun, mereview, hasil penelitian beserta penafsiran di dalamnya. Nah, dialog ini bisa dilakukan secara kolaboratif, yakni bersama para mitra peneliti lainnya. Contohnya dengan pakar peneliti di luar penelitian atau dengan teman sejawat yang paham dengan aspek penelitian, terutama dalam penjelasan data penelitian. Reliabilitas PTK. Nah, reliabilitas PTK merupakan ketetapan hasil dalam menyajikan lampiran data pengukuran suatu instrumen asli seperti transkrip wawancara yang digunakan untuk mengukur aspek catatan lapangan. Nah, PTK dapat dikatakan reliable jika telah memperoleh ketetapan hasil yang bisa digunakan secara berulang-ulang.